Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya mengenai definisi dari promosi kesehatan. Jadi, promosi kesehatan ini adalah sebuah rangkaian proses yang mengajak individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan faktor determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesehatannya. Jadi segala hal yang dilakukan untuk meningkatkan keterikatan individu untuk menjaga kesehatannya. Promosi kesehatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pembelajaran diri yang itu dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri serta dapat mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini bertujuan untuk membuat harapannya seseorang maupun komunitas bisa mengatasi masalah kesehatan mereka dan menjalani hidup yang lebih sehat lagi. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita lihat di sini, promosi kesehatan adalah langkah primer dalam upaya pencegahan. Nah, jadi promosi kesehatan ini kalau dilihat dari piramid ini ya, itu yang paling bawah. Ya, tindakan preventif, pencegahan. Apa sih yang bisa kita upayakan untuk mencegah yang parahnya suatu penyakit ya. Naik lagi mungkin specific protection ya. Nah, ini ya, untuk pencegahan primer ini terdiri dari dua ya teman-teman ya, promosi kesehatan dan proteksi spesifik. Sementara pencegahan sekunder itu sudah masuk ke deteksi ya, diagnosa, kemudian treatment apa yang kira-kira sesuai, apakah ada batasan ya, apakah ada keterbatasan atau disability limitation dari pasien atau calon kliennya. Kemudian pencegahan tersier adalah ketika individu atau masyarakat sudah masuk ke tahap rehabilitasi. Nah, untuk sasaran promosi kesehatan ini ya terbagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama adalah sasaran primer, yaitu yang utama. Sasaran primer ini adalah upaya promosi kesehatan yang ditujukan pada pasien, individu sehat dan keluarga sebagai komponen dari masyarakat. Nah, perubahan perilaku ini akan sulit dicapai kalau nggak didukung oleh sistem nilai dan norma-norma sosial serta norma-norma hukum yang dapat diciptakan atau dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal. Jadi karena sasaran primer ini sifatnya langsung gitu ya, ditujukan ke pasien, mungkin ke teman kita atau mungkin anggota keluarga kerabat dekat. Ini cenderung sulit diterapkan ya kalau kita nggak didukung dengan poin kedua ini, didukung dengan budaya, norma hukum yang berlaku, pemuka agama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sasaran sekunder. Nah, sasaran sekunder ini adalah para pemuka masyarakat ya, baik pemuka informal, misalnya pemuka adat, pemuka agama ya. Pemuka agama kan biasanya diajeni ya, dihormati gitu ya. Maupun pemuka formal misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan dan media massa. Nah, peran sasaran sekunder dalam promosi kesehatan ini adalah menjadi panutan ya, menjadi teladan ya. Contoh dalam mempraktekkan gaya hidup sehat. Jadi harapannya kalau kita memberikan promosi kesehatan ke orang-orang ini kan orang-orang agent of change ya. Biasanya kalau di desa tertentu ada orang-orang yang diajeni, entah itu kepala desa, entah itu pemuka agama ya, imam masjid ya. Masih banyak lagi ya agent of change dalam lingkungan sekitar kita. Yang harapannya beliau-beliau ini menjadi panutan, menjadi teladan dalam mempraktekkan gaya hidup sehat. Kalau istilahnya influencer ya, atau influencer di lingkungan tersebut punya perilaku sehat, punya perilaku yang baik, yang mudah-mudahan bisa nular ke orang-orang yang terinfluence ya, orang-orang yang follow tindak tanduk perilaku beliau. Nah, ini ya berperan sebagai kelompok menekan atau pressure group. Harapannya orang-orang inilah yang turut menyebarluaskan informasi tentang gaya hidup sehat dan menciptakan suasana yang kondusif. Makanya ya, nggak heran ya, se-Indonesia Raya marah ya ketika ada influencer yang sengaja kabur dari karantina dengan berbagai alasan dan akhirnya mengaku bahwa melakukan penyuapan segala macam gitu ya. Kenapa se-Indonesia Raya marah? Karena beliau adalah influencer dalam tanda kutip ya.
ditiru bisa jadi kan ya, selain membahayakan seluruh masyarakat Indonesia, bisa jadi dengan followersnya yang banyak ditiru oleh banyak orang gitu, oleh banyak orang yang berduit tentunya ya, karena untuk bisa meniru ya berlaku tersebut ya. Tapi itu di level nasional ya, di level daerah kita juga nggak tahu lagi, banyak kemungkinan terjadi tapi tidak muncul ke permukaan saja. Kemudian sasaran tersier. Nah, sasaran tersier ini adalah pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Makanya tidak jarang ya beberapa institusi ya yang saya tahu memang yang sangat getol banget nih, Universitas Gadjah Mada ya, UGM, itu sangat getol banget gitu ya, mengajak para psikolog ya, puskesmas maupun petugas administrasi di kabupaten maupun di kota ya, kerjasama untuk buat kebijakan yang baik terhadap gimana sih penanganan kesehatan mental di Bantul ya. Itu salah satu contoh aja ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa meniru ya yang di Surabaya atau mungkin di luar kota juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Harapannya kerjasama dengan antar institusi untuk pelayanan kesehatan mental yang lebih baik lagi. Nah, coba sekarang saya tanya ke teman-teman, di daerah teman-teman apakah sudah ada psikolog puskesmas? Nah, psikolog puskesmas ini anyway bisa menggunakan fasilitas BPJS ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ke psikolog itu terlalu mahal ya, bagi psikolog-psikolog senior biayanya emang sedikit lebih mahal karena memang kompetensi ya, kita menghargai ilmu beliau ya. Tapi jangan khawatir, pemerintah juga menyediakan layanan BPJS ya, yang mana bisa kalian manfaatkan dengan berkunjung atau rawat jalan bersama psikolog puskesmas. Jadi kalau kalian punya BPJS, insya Allah gratis ya konseling bersama psikolog. Problemnya adalah tidak semua kota memiliki psikolog puskesmas. Itu yang masih jadi problem kelompok ya, problem masyarakat. Oke, baik. Nah, untuk strategi promosi kesehatan ini ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama adalah advokasi kebijakan. Jadi upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak terkait. Nah, contohnya apa? Advokasi terhadap layanan psikologi yang terapinya itu berupa, istilahnya adalah pasung ya teman-teman. Nah, di tahun 2017 kebetulan memang saya dari institusi UNER ya, tapi saya sangat sering mengikuti kegiatan di UGM, dan UGM itu memang bekerja sama lagi-lagi dengan psikolog puskesmas dan juga pimpinan di sana ya, Pemkab ya, pemerintah kabupaten dan kota, dan juga beberapa staf ya, datang ke Kebumen dan juga beberapa daerah lainnya yang masih menggunakan terapi dalam tanda kutip menggunakan pasung sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikologis seseorang yang mengalami gangguan mental. Nah, kita sendiri paham ya bahwa pasung ini nggak masuk dalam terapi gitu. Tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa pasung ini efektif untuk menyembuhkan orang-orang dengan gangguan jiwa. Sayangnya, tidak semua orang memang punya kesempatan untuk mendapatkan riset-riset terbaru ya teman-teman. Nah, di sini perannya UGM ya saat itu membantu menjembatani supaya orang-orang ini dapat dikembalikan lagi fungsi sosialnya, jangan dipasung gitu ya, karena memasung tuh semakin memperparah kondisi psikologisnya kayak gitu. Kemudian mediasi adalah upaya untuk mempererat kemitraan di bidang pelayanan kesehatan secara multisektoral. Seperti apa contohnya saat ini ya, pelayanan kesehatan mental udah bisa di level nasional maupun internasional ya. Kalau teman-teman tahu Relief, ibunda.id, kemudian rumah healing ya, Omah Healing ya, ada berbagai macam platform yang memfasilitasi masyarakat ya dengan menghimpun para psikolog supaya bisa memplotting ya secara nasional, misalnya case ini dapat ditangani oleh psikolog ini gitu, dan itu lintas kota bahkan lintas provinsi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah memampukan, enabling. Apa nih? Upaya untuk memastikan masyarakat mempunyai kontrol terhadap determinan kesehatan. Jadi harapannya masyarakat juga punya motivasi ya untuk berperilaku sehat mental dan bukan hanya bergantung pada tenaga medis atau tenaga psikolog aja.